Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita punya sesuatu yang menarik banget. Anda ngirimin sebuah naskah singkat yang jujur aja bunyinya itu kayak trailer film fiksi ilmiah. Hahaha, iya. Tapi klaimnya ini realitas yang bakal terjadi di tahun 2026. Padat banget, provokatif. Jadi misi kita kali ini simple aja. Oke, mari kita bedah naskah ini. Kita kupas 3 teknologi di dalamnya, dan coba pahami beneran apa sih dampaknya buat kita. Nah, yang bikin naskah ini cerdas menurut saya, itu cara dia ngebungkus ketiga teknologinya. Kalau dilihat sekilas kan, antar muka otak komputer, terus komputer kuantum sama robot humanoid, kayaknya 3 dunia yang beda-beda ya. Betul, nggak nyambung gitu lihatannya. Justru itu, naskah ini bilang ketiganya tuh saling terkait, saling membangun. Jadi ada cara baru kita interaksi sama mesin, terus ada kekuatan komputasi masif di baliknya, dan terakhir, wujud fisik teknologi itu di dunia kita. Dan argumen utamanya, tahun 2026 itu titik di mana ketiganya ketemu, mencapai momentum kritis bareng-bareng. Oke, mari kita mulai dari yang pertama, yang paling kerasa fiksi ilmiahnya. Naskah ini dibuka dengan kalimat, bayangkan Anda bisa mengontrol komputer, smartphone, bahkan robot, hanya dengan menggunakan pikiran. Ini antarmuka otak komputer atau BCI. BCI ya? Kita kan udah tahu ya soal Neuralink dan kompetitornya yang udah mulai human trials, uji coba pada manusia. Naskah ini juga nyebut aplikasi kayak mengetik tanpa keyboard dan diakhiri dengan klaim yang, wow, berani banget. Mind control is real. Nah, frasa kuncinya di situ, itu human trials. Oke, Itu adalah momen di mana sebuah teknologi itu nyebrang dari, katakanlah, fantasi di laboratorium ke dunia fakta terapan. Selama ini kan BCI itu ranahnya riset, dan riset. Tapi pas udah diuji ke manusia, artinya pertanyaannya bukan lagi apakah ini mungkin, tapi udah jadi gimana ini bakal ngubah hidup manusia. saya ngerti. Dan contoh yang paling sering kita dengar itu kan dampaknya buat penderita kelumpuhan ya. Ini jelas luar biasa. Bisa ngasih mereka kemerdekaan untuk berkomunikasi lagi. Tapi kalau kita jujur nih, buat audiens kita yang udah ngikutin topik ini, narasi itu kan udah sering kita bahas ya. Udah sering, betul. Ada nggak sih implikasi lain yang lebih dalam? Selain sekedar memulihkan fungsi yang hilang? Pertanyaan bagus banget. Karena kita sering kejebak di narasi pemulihan itu. Yang lebih dalam dari sekedar kemerdekaan itu mungkin transformasi identitas. Oh, menarik. Gimana tuh? Coba bayangin deh, seseorang yang tadinya mungkin terdefinisi oleh keterbatasan fisiknya, sekarang dengan pikirannya aja dia bisa jadi arsitek di dunia virtual, jadi komposer musik, atau jadi trader saham yang super aktif. Ini bukan lagi soal ngembaliin fungsi, tapi ini soal nyiptain identitas baru yang nggak terikat sama fisik. Wah, Dan ini juga buka pertanyaan filosofis kan? Kalau pikiran Anda itu satu-satunya alat yang Anda butuhin buat produktif, terus apa artinya tubuh fisik Anda? itu perspektif yang dalam banget sih. Tapi ini juga bisa jadi masalah baru kan? Kalau nanti teknologi ini tersedia komersial, bahkan buat orang sehat, apa ini gak bakal nyiptain kesenjangan baru? Pasti. Bukan lagi kesenjangan ekonomi, tapi kognitif. Ada yang diperkuat, ada yang enggak. Tepat. Kita akan masuk ke era di mana pertanyaan, Anda sepinter apa sih? Jawabannya bisa jadi, tergantung versi software di kepala saya. Ngeri juga ya. Ini digital divide level berikutnya. Dan ini semua bukan tanpa tantangan teknis loh ya. Uji coba manusia sekarang ini masih berjuang sama masalah kayak glial scarring. Itu apa tuh? Semacam jaringan parut di otak yang bisa nurunin kualitas sinyal dari waktu ke waktu. Atau gimana caranya nerjemahin niat pikiran yang kompleks jadi perintah digital yang presisi. Jadi, klaim mind control is real, itu ya bener. Tapi versi 1.0-nya masih mentah banget. Masih banyak PR-nya. Nah, konsep menjadi satu sama teknologi ini menarik. Tapi buat benar-benar nyatu dengan kekuatan yang masif, kita butuh mesin yang cara mikirnya juga di level yang beda banget. Dan ini ngebawa kita ke pilar kedua di naskah ini. Komputer kuantum. Di sini ada statistik yang jujur sama bikin saya berhenti sejenak. Chip Willow dari Google katanya bisa nyelesain perhitungan yang butuh 10 miliar tahun buat komputer super biasa. Hanya dalam hitungan menit. Gila kan? Perbandingan skalanya itu emang hampir mustahil dibayangin. Iya kan?
10 miliar tahun itu lebih tua dari planet kita loh. Betul, Dan semua itu kelar dalam waktu Anda bikin secangkir kopi. persis. Dan naskah ini ngutip prediksi IBM. Katanya tahun 2026 itu bakal jadi tahun pertama di mana komputer kuantum secara resmi dan konsisten ngalahin komputer klasik. Dan ini untuk tugas-tugas yang berguna, bukan lagi supremasi teoretis di lab, tapi udah supremasi praktis. Dan penting buat dipahami, ini bukan cuma soal kecepatan. Ini bukan berarti laptop Anda nanti bisa buka Excel 10 miliar kali lebih cepat. Bukan itu. Oke. Ini soal kemampuan buat mecahin jenis masalah yang berbeda. Komputer klasik kan pakai bit ya, 0 atau 1, jawabannya pasti. Nah, komputer kuantum itu pakai qubit. Dia bisa jadi 0, bisa jadi 1, atau bisa jadi keduanya barengan. Namanya superposisi. Kemampuan inilah yang bikin dia bisa ngejelajahin jutaan kemungkinan secara simultan. Sesuatu yang mustahil buat komputer biasa yang harus ngecek satu-satu. Oke. Itu penjelasan yang ngebantu banget. Naskah ini nyebutnya sebagai game changer buat AI dan kedokteran. Untuk kedokteran, saya bisa bayangin sih, nyimulasin molekul buat nemuin obat baru lebih cepat. Tapi buat AI, bukannya kita udah lihat kemajuan yang pesat banget ya dengan komputer klasik? Apa AI benar-benar butuh kuantum? Atau ini cuma soal percepatan aja? Nah, itu poin krusial. AI klasik yang kita punya sekarang itu jago banget buat optimisasi dan ngenalin pola dari data yang udah ada. Tapi AI kuantum itu unggul di jenis masalah yang lain, simulasi dan probabilitas. Contohnya? Contohnya gini, AI klasik bisa nganalisis semua data lalu lintas di Jakarta dan ngasih rute tercepat. Itu masalah optimisasi. AI kuantum, dia bisa nyimulasin seluruh sistem lalu lintas Jakarta, termasuk faktor-faktor acak kayak kecelakaan atau hujan tiba-tiba, buat nyiptain model sistem transportasi yang sama sekali baru dan lebih efisien. Oh, jadi bukan cuma nyari jalan pintas. Bukan. Jadi, ini bukan AI yang lebih cepat, tapi AI yang bisa berpikir dengan cara yang lebih mirip sama kompleksitas alam semesta itu sendiri. Jadi ini soal ngebuka pintu ke solusi yang bahkan nggak pernah kita bayangin sebelumnya ya. Bukan cuma nyari jawaban terbaik dari pilihan yang ada, tapi nyiptain pilihan-pilihan baru. Tepat. Dan kekuatan ini tuh kayak pedang bermata dua. Maksudnya? Kemampuan yang sama yang bisa nyimulasiin molekul buat obat kanker, itu juga bisa dipakai buat mecahin hampir semua sistem enkripsi yang kita pakai sekarang. Buat ngamanin data bank, komunikasi, rahasia negara, semua bisa jebol. Wah, bahaya juga. Makanya, perlombaan bikin komputer kuantum itu dibarengin sama perlombaan bikin enkripsi pasca kuantum. Ini perubahan fundamental yang bakal ngerombak segalanya. Oke, saya paham sekarang. Jadi kita punya antarmuka pikiran, BCI, sebagai input, terus kita punya otak super cerdas, komputer kuantum sebagai prosesornya. Logis banget kalau pilar ketiga dari naskah ini adalah tumbuhnya di dunia nyata. Mari kita masuk ke robot humanoid. Nah, ini dia. Naskah ini nyebut nama-nama kayak Tesla Optimus dan figur AI, dan dia nyorat dua hal. Gerakannya udah seperti manusia, dan statusnya bukan lagi konsep tapi sudah di-deploy. Kata deploy itu ditekankan banyak. Dan penekanan itu tepat banget. Selama ini kan kita lihat robot humanoid itu kayak tontonan di YouTube ya. Betul, yang bisa salto, bisa nari. Nah, itu mengesankan. Tapi itu demonstrasi teknologi. Kata deploy itu artinya mereka udah keluar dari panggung. Mereka udah masuk ke lantai pabrik, ke gudang, udah ngerjain pekerjaan nyata, terintegrasi di rantai pasok ekonomi. Bukan tontonan lagi, tapi udah jadi alat. Tepat, udah jadi alat produktif. Ini lompatan dari prototipe ke produk. Dan naskah ini ngehubunginnya dengan gerakan yang seperti manusia. Saya tadinya mikir itu lebih ke soal estetika, biar kita nggak aneh aja kita dekat mereka. Tapi kayaknya ada alasan yang lebih dalam ya. Jauh lebih dalam. Ini soal kepraktisan yang fundamental. Dunia kita, pabrik, rumah, kantor, itu kan dirancang untuk ergonomi tubuh manusia. Oh iya juga ya. Gagang pintu, tinggi meja, ukuran perkakas, semuanya dibuat buat tangan dan jangkauan kita. Kalau Anda mau robot kerja di lingkungan ini, pilihannya ada dua. Rombak total semua pabrik dan rumah di dunia biar cocok buat robot, Nggak mungkin. atau bikin robot yang bisa beradaptasi dengan dunia kita. Pilihan kedua jelas jauh lebih efisien kan?
kemampuan gerak seperti manusia itu kunci supaya mereka bisa langsung diintegrasikan tanpa renovasi masif. Mereka yang adaptasi sama kita, bukan sebaliknya. Inilah yang memungkinkan adopsi massal. Masuk akal banget. Tapi ini juga artinya kita bakal lihat pergeseran besar di pasar tenaga kerja kan? Naskah ini nyebut bekerja di gudang, membantu di rumah. Ini kan pekerjaan yang sekarang dilakuin jutaan orang. Tentu saja. Itu konsekuensi yang nggak bisa dihindari. Kita nggak lagi ngomongin otomatisasi tugas berulang di jalur perakitan. Kita ngomongin otomatisasi tugas-tugas fisik yang dinamis. Ini pasti akan neken upah di sektor-sektor tertentu dan maksa kita buat mikirin ulang kontrak sosial. Selain itu, ada aspek psikologisnya. Gimana tuh? Gimana rasanya kerja sampingan sama rekan kerja humanoid yang nggak pernah capek, nggak pernah ngeluh, dan belajarnya lebih cepat dari Anda? Ini tantangan sosial dan psikologisnya sama besarnya sama tantangan teknisnya. Bener juga. Saya ingat beberapa tahun lalu nonton video robot Boston Dynamics yang masih sering jatuh. Sekarang lihat video figur AI yang bisa nyeduh kopi dengan gerakan yang halus banget. Lompatan teknologinya kerasa cepat banget. Dan itulah yang mau disampaikan naskah ini. Lompatan di ketiga bidang ini tuh terjadi barengan dan sekarang mulai ketemu. Oke, mari kita satukan semuanya. Jadi kita punya BCI sebagai cara baru berinteraksi langsung dari pikiran. Kita punya komputer kuantum sebagai otak super cerdas buat proses informasi. Dan kita punya robot humanoid sebagai wujud fisiknya buat bertindak di dunia nyata. Tepat. Naskah ini pada dasarnya bilang kalau 2026 itu titik temu di mana semua ini berhenti jadi cerita fiksi ilmiah yang kepisah-pisah dan mulai nyatu jadi satu realitas baru yang saling nguatin. Betul. Naskah ini, walaupun singkat, lagi ngelukisin sebuah siklus yang kuat banget. Pikiran Anda, lewat BCI, bisa ngajuin pertanyaan kompleks ke AI yang jalan di komputer kuantum. AI itu kemudian ngasih instruksi ke armada robot humanoid buat ngelakuin tugas di dunia fisik. Entah itu ngebangun sesuatu atau ngelakuin eksperimen. Dan hasilnya jadi data baru lagi. Nah, hasil dari tindakan fisik itu jadi data baru yang masuk lagi ke sistem dan Anda dapat umpan baliknya. Ini sebuah lingkaran interaksi antara manusia, AI, dan dunia fisik yang makin cepat dan makin nyatu. Ini bukan lagi soal gawai baru, ini tentang kemampuan baru yang fundamental. Sebuah perubahan paradigma ya, bukan sekedar pembaruan. Ini benar-benar bikin kita mikir. Nah, kita udah di penghujung pembahasan nih. Naskah ini udah nunjukin 3 kekuatan besar yang hadir barengan. Dan ini memunculkan sebuah pertanyaan penting buat Anda renungkan. Sebuah pemikiran penutup dari kami. Pertanyaannya begini, jika pikiran Anda bisa terhubung langsung ke komputer super cerdas yang ngendaliin robot fisik di dunia nyata, di mana batasan antara Anda sebagai manusia dan alat yang Anda gunakan? Ketika alat itu jadi perpanjangan langsung dari niat dan pikiran Anda, apakah itu masih sebuah alat? Dan apa artinya menjadi manusia di tahun 2026 dan seterusnya?